Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai syakal awal, mengenai contoh-contoh syakal awal yang melahirkan natijah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa syakal awal agar bisa melahirkan natijah yang benar harus memenuhi dua syarat. Pertama yaitu ijabus surah. Muqaddimah surahnya harus mujibah, positif. Dan syarat yang kedua yaitu kulliyatul kubro. Muqaddimah kubronya harus kulliyah atau universal. Berdasarkan dua syarat ini, maka dari 216 model syakal awal yang melahirkan natijah hanya ada 4. Sementara sisanya yaitu 12 model yang lain tidak melahirkan natijah dengan benar atau akimah mandub. Amsilatun lidurubil muntijati. Contoh-contoh bagi model-model untuk model-model yang melahirkan natijah. Ad-darbul awwalu, model pertama yaitu mujibah kulliyah, muqaddimah surahnya, muqaddimah kubronya juga mujibah kulliyah, dan natijah yang dihasilkan yaitu berupa mujibah kulliyah. Jadi darbul awal ini sudah memenuhi syarat, yaitu kenapa? Karena muqaddimah surahnya sudah mujibah, positif, dan juga muqaddimah kubronya sudah kulliyah, universal. Nah, apabila terdiri dari mujibah kulliyah, muqaddimah surahnya mujibah kulliyah, dan muqaddimah kubronya juga mujibah kulliyah, maka natijah yang dihasilkan adalah berupa mujibah kulliyah. Contohnya, kullu nabatin namin. Semua tumbuhan, namin adalah berkembang. Ini muqaddimah surah, yaitu mujibah kulliyah, karena didahului dengan surul kulli fil ijab, yaitu kullun. Kullu namin muhtajun ilal ghidha'i. Adapun setiap yang berkembang, muhtajun ialah butuh ilal ghidha'i pada makanan. Ini juga muqaddimah kubronya berupa mujibah kulliyah. Mujibah kulliyah. Karena didahului dengan kullun yang berupa surul kulli fil ijab, yaitu kuantor universal positif. Yang menjadi haddul awsat di dalam dua qadhiyah ini yaitu yang berulang, lafaz yang berulang, yaitu namin. Nah, namin ini menjadi haddul awsat. Di muqaddimah surah dia menjadi mahmul, di muqaddimah kubro dia menjadi maudhu. Karena ini disebut dengan syakal awal. Syakal awal. Karena ini berupa mujibah kulliyah muqaddimah surahnya, muqaddimah kubronya juga mujibah kulliyah, maka natijah yang dihasilkan adalah mujibah kulliyah, yaitu kullu nabatin muhtajun ilal ghidha'i. Seluruh tumbuhan ialah butuh pada makanan. Di dalam natijah ini yang dibuang adalah haddul awsatnya. Yang diletakkan adalah haddul asghar, yaitu kullu nabat, dan
haddul akbar, yaitu muhtajun ilal ghidha'i. Nah, kesimpulan ini benar. Kullu nabatin muhtajun ilal ghidha'i, kesimpulannya benar. Karena premis yang mendahulunya ya sudah memenuhi syarat, yaitu ijabus sura wa kulliyatul kubra. Ad-darbu tsani, model yang kedua, yaitu berupa muqaddimah surahnya berupa mujibah kulliyah, sementara muqaddimah kubronya berupa salibah kulliyah. Muqaddimah surahnya sudah memenuhi syarat karena sudah mujibah positif, sementara muqaddimah kubronya juga juga memenuhi syarat karena sudah kulliyah. Cuman kuliahnya bukan mujibah, tapi kuliah salibah. Natijah yang dihasilkan jika tersusun dari muqaddimah surah mujibah kuliah dan muqaddimah kubro salibah kuliah, maka natijahnya yang dihasilkan adalah berupa salibah kuliah. Salibah kuliah. Karena ketika mujibah dan salibah ini berkumpul, maka natijahnya adalah salibah. Dan juga apabila kuliah dan juz'iyah berkumpul, maka natijahnya pasti juz'iyah. Gitu ya. Ini kenapa ini salibah ya? Salibah yang dihasilkan negatif karena ada yang negatif di muqaddimahnya, yaitu muqaddimah kubronya negatif. Contohnya, kullu jahilin mutaraddidun. Setiap orang yang bodoh, mutaraddidun ialah ragu. La mutaraddida mausufun bihi. Tidak ada siapa orang yang ragu, ialah yang dipercaya. Kesimpulannya, la jahila mausufun bihi. Tidak ada satupun ya, tidak ada satupun dari orang bodoh yang dipercaya. La mutaraddida, tak satupun dari orang yang ragu, mausufun bihi ialah dipercaya, bisa dipercaya. Kesimpulannya, la jahila, tak satupun dari orang bodoh yang dipercaya, ialah yang dipercaya. Muqaddimah surahnya berupa mujibah kulliyah. Dan ini sudah memenuhi syarat karena sudah mujibah positif. Muqaddimah kubronya salibah kulliyah. Dan ini sudah memenuhi syarat karena sudah kulliyah. Nah, sudah kulliyah. Maka natijah yang dihasilkan ini benar. Benar. Kenapa benar? Karena premis-premis yang menyusunnya sudah memenuhi syarat, yaitu ijabus sura dan kulliyatul kubra. Model yang ketiga, ad-darbus tsalis, model yang ketiga, yaitu muqaddimah surahnya berupa mujibah juz'iyah, muqaddimah kubronya berupa mujibah kulliyah. Natijah yang dihasilkan, kesimpulan yang dihasilkan berupa mujibah juz'iyah. Nah, barusan sudah dijelaskan bahwasanya apabila kulliyah dan juz'iyah bersamaan, maka kesimpulannya mengikuti yang juz'iyah. Nah, ini juz'iyah. Contohnya, ba'dul dhanni ismun, sebagian dugaan adalah dosa. Sebagian dugaan, menduga maksudnya, ismun adalah dosa. Ini muqaddimah surah mujibah juz'iyah dan memenuhi syarat. Kenapa? Sudah mujibah positif. Cuman positifnya bukan kuliah tapi juz'iyah. Karena didahului surul juz'i fil ijab. Kuantor positif ya. Kuantor partikular positif, yaitu ba'dun. Kullu ismin, setiap dosa, yajibu ialah wajib at-taba'udu, apa menjauhi anhu dari dosa. Ini berupa muqaddimah kubro, mujibah kulliyah. Dan ini sudah memenuhi syarat. Kenapa? Karena sudah kulliyah. Sudah kuliah universal. Maka natijahnya yaitu ba'du dhanni, sebagian
dugaan yajibu ialah wajib attaba untuk apa menjauhi anhu dari ba'dudzon. Ya. Ini natijahnya sudah benar. Kenapa? Karena muqaddimah yang menyusunnya sudah memenuhi syarat. Yang pertama, muqaddimah surahnya sudah mujibah, muqaddimah kubronya sudah kulliyah. Di sini yang menjadi hadul ausat yaitu adalah ismun, karena ismun yang diulang 2 kali. Ad-darbur rabi'u, model yang keempat yang menghasilkan natijah yaitu muqaddimah surahnya berupa mujibah juz'iyah, muqaddimah kubronya berupa salibah kulliyah. Maka yang dihasilkan ya, natijah yang dihasilkan yaitu berupa salibah juz'iyah, salibah juz'iyah. Contohnya, ba'du thalabati, sebagian siswa, muhmilun, ini kurang ya. Muhmilun adalah lalai. Ini muqaddimah surahnya sudah memenuhi syarat karena sini sudah mujibah positif. Muqaddimah kubronya la muhmila ya'zumul amalu fi najahi. Tak satu pun orang yang lalai ialah besar apa harapan fi najahi di dalam suksesnya muhmil. Ini muqaddimah kubronya berupa salibah kulliyah dan ini sudah memenuhi syarat karena syarat dari muqaddimah kubro yaitu harus kulliyah dan ini sudah memenuhi syarat. Natijah yang dihasilkan adalah salibah juz'iyah yaitu laisa ba'du thalabati, tidak ada apa sebagian siswa, ya'zumu ialah besar al-amalu apa harapan, fi najahi di dalam suksesnya ba'du talabah, fi najahi di dalam suksesnya ba'du talabah. Ini kenapa ini misalnya? Kenapa ini juz'iyah berupa juz'iyah? Karena di dalam muqaddimah ada juz'iyah. Ketika juz'iyah dan kulliyah berkumpul, maka natijahnya ngambil yang juz'iyah. Dan kenapa ini berupa salibah? Yaitu karena muqaddimah kubronya berupa salibah. Apabila salibah dan mujibah berkumpul, ya, maka yang diambil adalah yang salibah. Sehingga natijah yang dihasilkan yaitu berupa salibah juz'iyah. Dan natijah ini sudah benar. Kenapa? Karena muqaddimah atau premis yang menyusunnya sudah memenuhi syarat, yaitu muqaddimah surahnya mujibah dan muqaddimah kubronya kulliyah. Dan yang menjadi al-haddul ausat yaitu terema tengah adalah lafaz muhmilun. Sehingga muhmilun ini tidak disebutkan di dalam natijah. Yang disebutkan di dalam natijah hanya haddul aswar dan haddul akbar. Haddul aswarnya yaitu ba'du thalabah dan haddul aswarnya haddul akbarnya berupa ya'dumul amalu fi najahi. Demikian terkait contoh-contoh syakal awal yang melahirkan natijah ada 4 model ya, sebagaimana contoh-contoh yang telah dijelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.